Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'du. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan syarah Manzumah Tuhfatul Atfal wal Gilman di Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala sampai bait yang ke-14, yaitu bab tentang ikhfa. Kemarin kita sudah selesai iqlab ya. Nah, kita baca dulu bait yang ke-14. Qala An-Nadim rahimahullahu taala warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد في طقا ضع ظالما صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد في طقا ضع ظالما. Taib. Pada hukum yang terakhir dari pertemuan nun sukun dan tanwin, yang keempat yaitu adalah ikhfa. Ya. Al-ikhfa an-nutqu bainal izhar wal idgham. Ya, jadi mengucapkan antara jelas izhar dan idgham. Ya, au idkhal. Ya, jadi pengucapannya di antara izhar dan idgham, tidak dibaca jelas dan juga tidak masuk ke huruf yang berikutnya dengan sempurna, baik dari sisi makhrajnya maupun dari sisi sifatnya. Taib. Di sini disebutkan bahwasanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri merumuskan huruf-huruf ikhfa ya, yang terdiri dari 15 huruf yang terangkum dalam bait sifza sana kam jada sakhsun qad sama dhum tayyiban zid fi tuqa dha zalima. Dirumus. Nah, di mana kita bisa mengetahui dari huruf depannya. Sif, huruf apa? Shad, za, zal, sana, kam, jada, syakhsun, qad, sama, dum, tayyiban, zid, fi, tuqan, dha', zalima. Taib, ada 15 huruf. 6. Pembahasan yang pertama ya, yaitu pada maratibul ikhfa. Nah, tingkatan pada pengucapan ikhfa. Ya. Tingkatan pada huruf-huruf ikhfa ini atau huruf-huruf ikhfa ini dibagi menjadi 3 tingkatan ya, berdasarkan makhrajnya. Kalau kita lihat 15 huruf tadi, ketika dijejerkan dengan makhraj huruf nun, karena ini pertemuan nun sukun dan tanwin dengan huruf ikhfa, ya, maka bisa kita bagi menjadi 3 tingkatan.
Tingkatan yang pertama yaitu adalah tingkatan pada huruf aqrab. Dikatakan dekat. Maksudnya dekat dengan makhraj huruf nun. Ya. Dari huruf-huruf sibzatan akam jada saksun qad samadum thayyiban zid fi tuqanda zalima. Ada 3 huruf yang makhrajnya sangat dekat dengan huruf nun, yaitu pada huruf ta, dal, dan to. Ya, ta, dal, to. Sama-sama berada di ujung lidah dan posisi lidahnya di atas. Ya, tidak ke bawah. Sama dengan nun. Nun juga di ujung lidah dan posisi lidahnya pun ke atas ujung lidahnya. Ya. Baik. Ini tingkatan yang pertama, huruf aqrab. Tingkatan berikutnya kebalikannya dari aqrab, dari dekat, yaitu ab'ad. Pada huruf-huruf ab'ad berarti huruf ikhfa ini jauh dari makhrajnya huruf nun. Atau dari 15 huruf ikhfa, huruf berikut ini adalah yang paling jauh dari makhrajnya huruf nun. Nah, kalau kita lihat nun itu ada di ujung lidah, maka ada 2 huruf yang makhrajnya jauh yang berada di lidah paling belakang, pangkal lidah, yaitu huruf kaf dan qaf. Ya. Kaf dan qaf. Keduanya memiliki makhraj yang jauh dari huruf nun, walaupun masih sama-sama di makhrajnya al-lisan. Nah, setelah itu sisanya, ya, selain dari huruf ta, dal, to, qaf dan kaf, maka sisanya yaitu masuk pada kelompok huruf awsat atau berada di pertengahan, makhrajnya berada di pertengahan. Ya, tidak jauh dari makhrajnya nun, tidak juga dekat dengan makhrajnya huruf nun. Huruf apa saja? Kita lengkapi. Huruf shad pertama, kemudian zal, kemudian ta, kemudian jim, jim bukan ja. Jim, ditanya hurufnya jim. Terus shin, sin. Kemudian dal enggak? Dal ini dekat. Ya. Kemudian za, ya. Za dulu. Zayun atau za. Terus fa. Kemudian bod. Dan terakhir dho. Nah, ada berapa totalnya? 10 ya, 15 kurangin 5. Nah, itu huruf-huruf awsat. Ya. Baik. Kemudian ada tingkatan berikutnya. Kalau tadi berdasarkan makhrajnya, ya, jauh dekat makhrajnya dari huruf nun. Nah, sekarang tingkatan berikutnya yaitu pada tingkat kesamarannya, kadar dengungnya atau gunahnya. Iya. Perlu diketahui, yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembagian maratib ikhwa ini pun ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian riwayat yang kami terima dari jalur Mesir, ya, jalurnya Syam, ya, dan sebagian dari guru kami yang di Yaman, ini membaginya dengan tingkatan-tingkatan yang akan kita sebutkan nanti ini. Tapi guru-guru kami yang di Madinah, ya, mereka tidak membagi ikhwa ini menjadi tingkatan yang akan kita sebutkan. Jadi ini ada khilaf, ya. Ada khilaf, nanti akan kita bahas. Tapi yang kita bahas sekarang yang membagi dengan tingkatan-tingkatan berdasarkan dengan gunahnya, ya, atau kesamarannya. Taib. Ya, poin yang kedua yaitu tingkatan ikhwa berdasarkan kesamarannya atau gunahnya. Nah, masih ada kaitannya dengan maratib yang pertama berdasarkan makhrajnya. Ya. Yang pertama ikhfa yang a'la, ya. Itu dikoreksi ya, yang punya modul atau kitab itu a'la, tinggi. Ada salah tipe. Ya, kesamarannya tinggi, ya, tingkat kesamarannya tinggi. Ya. 6. Yang terjadi pada huruf-huruf aqrab. Ya.
tingkat yang pertama yaitu ikhfa a'la terjadi pada huruf aqrab. Apa itu huruf aqrab? Ta, dal, dan po. Ya. Dikatakan kesamarannya tinggi, ya. Samar ya, nggak jelas, tidak jelas. Ya. Dengungnya nggak jelas. Ya. Nggak jelas sih mana? Asal dari gunnah itu keluarnya dari khoisyum. Ya. Asalnya, asal gunnah. Gunnah ini berasal dari sifat gunnah ada pada huruf-huruf yang keluar dari khoisyum. Asalnya dari situ. Tapi karena ini kesamarannya tinggi, nggak jelas, ya, pun mempengaruhi dari kadar gunahnya. Yang harusnya gunahnya itu sempurna keluar dari al-khoisyum, ya. Di tingkatan ini gunahnya ada yang keluar dari al-khoisyum dan ada yang keluar dari al-jauf. Nah, ini, ya. Jadi terbagi suaranya. Ada yang dari hidung, ada yang dari rongga mulut. Nah, makanya kalau kita cek ya, misalkan pada lafaz antum, nun sukun bertemu dengan huruf ta, terjadi proses ikhfa. Dari sisi hurufnya dia akrab, antum, taknya dekat dengan huruf nun. Kemudian dari sisi ikhfanya dia a'la, ya, kesamarannya dia sangat tinggi. Jadi keluarkan gunahnya lewat hidung sebagian dan sebagainya lewat al-jauf. Baik. Nah, ya, jadi perhatikan pada lafaz antum, menurut riwayat yang kami terima itu kita baca dengan menjauhkan, misalkan ini makhrajan nun ya, dijauhkan ya, dijauhkan dari makhrajan nun tapi belum sampai menyentuh ke makhrajnya huruf ta. Kemudian alirkan gunahnya ke suaranya ke hidung sebagian dan sebagainya lagi ke mulut, sama ya, nggak boleh sama. Antum, silakan. Antum. Ada yang keluar dari hidung, tapi ada yang dari mulut. Kalau hidung ditutup masih ada keluar suara dari mulut. Antum, silakan. Ya, kalau mulutnya ditutup masih keluar dari hidung. Antum. Nah itu ya. Jadi ada yang keluar dari mulut, ada yang keluar dari hidung. Enggak semuanya dari hidung. Kalau dari hidung, antum. Nah enggak. Ya, kurang tepat. Atau bahkan dari mulut. Antum. Enggak. Nah. Ya, itu terjadi ke seluruh huruf aqrab ya. Misalkan huruf dal. Anda. Ada yang keluar dari hidung, ada yang keluar dari mulut. Mentogho. Ya, jadi ketika ditutup mentogho masih. Ya. Ya, ini yang disebut sebagai tingkat kesamarannya tinggi, a'la. Ya, terjadi pada huruf aqrab. Naam. Maratib yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu kebalikan dari a'la. Naam. Yaitu pada ikhfa adna. Ikhfa adna ini tingkat kesamarannya rendah. Ya, tingkat kesamarannya rendah. Naam. Kebalikan dari ikhfa yang a'la, pada ikhfa yang adna ini terjadi pada huruf-huruf yang
ab'ad. Itu salah di buku kitab ya, antum ditulis, dikoreksi kalau ini yang punya kitab dikoreksi. Itu bukan huruf aqrab tapi kebalikannya, itu pada huruf ab'ad. Ya, huruf ab'ad apa tadi? Qaf dan kaf. Ya, qaf dan kaf. Iya. 6. Penjelasannya bagaimana? Tadi dikatakan bahwasanya khoisyum itu asalnya dari hidung, guna. Ya sudah. Karena dia tidak memiliki tingkat kesamarannya rendah ya. Jadi benar-benar khoisyumnya itu sebagian besar suaranya masuk ke hidung, ke guna atau keluar dari hidung, al-khoisyum. Nah, apakah ada yang keluar dari mulut? Ada, tapi hanya sedikit. Ya. Suaranya, mayoritas suaranya itu keluar dari al-khoisyum. Adapun sedikit dia lewat al-jauf, hanya saja suara yang keluar dia akan tertutup oleh pangkal lisan di makhrajnya huruf qaf dan kaf. Ya. Ketika qaf dan kaf menutup jalannya suara, maka yang keluar itu hanya yang dari hidung saja. Nah, ini dikatakan samarnya rendah. Ya, karena jelas banyak yang keluar dari hidung, kelihatan banget. Tep. Hampir menyerupai huruf atau suara ng, hampir. Ya. Contoh min kum, ya. Nun sukun bertemu dengan kaf. Jadi proses ikhfanya adna. Minkum, silakan. Kalau ditutup hilang minkum. Ya. Iya. Semuanya sama, ya pada ikhfa itu semuanya sama. Kalaupun menyentuh dia hanya menyentuh dengan lembut. Ya. Kalau pada huruf-huruf yang kuat dia hanya menyentuh dengan lembut, ya. Kalau pada huruf-huruf yang lemah dia nggak sampai menyentuh. Begitu. Nah, ini qaf sama kaf mana yang kuat sama yang lemah? Kan gitu. Kita lihat, qaf itu kuat atau lemah? Kuat. Berarti kalaupun menyentuh dia hanya menyentuh dengan lunak. Nah. 6. Contohnya apa? Wayanqalib. Wayanqalib. Silakan. Ya, jadi pangkal lidah sudah menyentuh ke marotnya tapi hanya menyentuh dengan lembut, ya. Dia menutup aliran suara dari al-jauf. Kalau ditutup hidungnya hilang. Wayanqalib. Nah. Taib. Itu adalah ikhfa adna. Nah. Selanjutnya sisanya, ya. 10 huruf sisanya tadi berarti dia masuk ke ikhfa yang awsat. Tingkat kesamarannya sedang. Tidak sampai setinggi ikhfanya ta dal to, ya. Tapi juga tidak sampai serendah ikhfanya qaf dan kaf. Di antaranya itu, ya. Di antara itu. Silakan dibuka kalau yang punya kitab, ada di halaman 77, ya. Kalau di modul kayaknya belum ada. 6. Atau kita selesaikan dulu marotib yang ketiga. 6. Pada marotibul ikhfa yang ketiga ini berdasarkan tebal dan tipisnya. Ada ikhfa yang mufakhomah, ada ikhfa yang muraqaqah. Ada ikhfa yang tebal, ada ikhfa yang tipis. Ya. Ikhfa tebal terjadi pada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang isti'la, yang memiliki sifat isti'la. Nah, yaitu pada huruf shad, kemudian pada huruf qaf, huruf to, kemudian huruf bod dan huruf zo.
Nah, ini ikhfa yang mufakhamah. Shad, qaf, to, dhad dan dha. Sesuai dengan urutan sifzazana kam jada syakhsun qad samadum thayyiban zid fi dhanima. Baik. Adapun kalau bertemu dengan huruf-huruf istifal, maka ikhfanya, dengungnya itu dibaca dengan tipis, ya. Pada huruf zal, sa, kaf, jim, shin, sin, dal, za, fa, ta, ya itu ya. Itu pada huruf-huruf istifal, huruf tipis. 6. Taib. Ingat, ini adalah pembagian yang dimana di situ ada khilaf. Nah, kita lihat pada contoh-contoh bacaannya ikhfa, ya. Yang pertama pada huruf, contoh pada huruf shad, misalkan pada lafaz ansor, ya. Ya. Kita baca ansor. Ini pada ikhfa ini, dia ikhfa yang apa? Ausat dan tebal, tafkhim. Nah, untuk perhatikan. Pada ikhfa yang ausat ini, ya, ada istilah talamus dan tahiyah, ya. Kalau talamus itu dia sudah menempelkan dengan lembut, kalau tahiyah itu dia sudah persiapan untuk mengarah ke makhraj yang berikutnya. 6. Pada huruf-huruf yang dia memiliki atau huruf yang dia termasuk dari huruf kuat, ya. Ikhfa ausat ini posisi makhrajnya itu dia apa namanya? Talamus, ya, sudah nempel tapi lembut. Contoh di sini pada huruf shad, ya. Huruf shad ini dia huruf kuat, ya. Jadi rasakan lidah, ujung lidah sudah menyentuh makhrajnya tapi hanya menyentuh dengan lembut, tidak sampai menekan kuat, ya. Nah ini lidah sudah nempel ke makhrajnya shad. Ansor, ya. Ya udah nempel tapi lembut, ya. Kalau nggak nempel, nggak nempel. Tempelin tapi lembut. Ansor. Ya, silakan. 6, ya. Itu ikhfa ausat. Huruf shad. Kemudian huruf berikutnya adalah sif za sana. Zal. Sekarang huruf zal. Contoh. Liyunzira. 6. Ini termasuk apa? Ikhfa yang a'la, adna, ausat. Ausat. Tafkhim, tarqiq. Nah, itu salah itu di kitab tuh. Tarqiq, ya. Nah, itu tarqiq, ya. Nah, untuk perhatikan di sini. Salah satu yang kesalahan yang terjadi, ya, ketika kita mengikuti marotib ini, khususnya yang tafkhim dan tarqiq, pastikan dengungnya itu langsung di posisi tebal atau tipis, ya. Jangan dari tebal ke tipis atau dari tipis ke tebal. Contoh liyungzira, dia adalah ikhfa yang tarqiq. Jangan antum baca tebal ke tipis. Liyunzira, liyunzira. Ini ada proses. Tebal dulu baru tipis. Langsung liyunzira. Liyunzira, ya. Bukan liyunzira, lah. Atau yang tadi ansor, ya. Langsung ke tebal. Ansor. Bukan dari tipis ke tebal. Ansor. Nah, ya langsung. Ansor, bukan ansor. Baik. Huruf yang ketiga, huruf
Sa. Wal unsa. Ingat, langsung tipis. Wal unsa. Ya, bukan wal ya. Unsa. Langsung. Ya. Langsung ditipiskan. 6. Huruf ta ini huruf yang lemah. Maka dia prosesnya hanya mendekat ke makhrajnya. Ya, memang agak sulit ya, tapi memang hanya pendekatan. Ilmu tajwid itu seluruhnya pendekatan ya. Kalau misalkan antum ukur ya, kan rumusnya dia tidak sampai menyentuh makhrajnya huruf sa gitu ya. Gimana cara ngontrol lidah supaya nggak nyentuh huruf sa, tetapi dia tetap dekat di situ. Nggak mungkin juga kita ngucapin wal unsa. Yang penting nggak nyentuh gigi seri ya. Tetap aja di situ wal tapi nggak sampai nyentuh. Nah, memang kalau kalau dari prakteknya ngikutin teori agak agak ribet gitu ya. Apalagi sampai diukur-ukur nggak bisa ya. Kalau yang lidahnya tebal tambah nggak bisa lagi kan gitu. Nah, dirasain aja ya. Dirasakan jangan sampai menentu sempurna ya, tapi di kita sudah bersiap ke makhrajnya huruf sa. Ya. Tidak terlalu jauh wal atau malah masuk wal unsa. La, khoto. Ini kesalahan yang sering terjadi ketika ikhfa pada huruf sa, lidahnya belum keluar. Wal unsa. Nah, gitu, salah. Dia sudah keluar ujung lidahnya udah keluar. Wal unsa. Ya. Taib. Huruf yang keempat, huruf kaf. Ini ikhwanya apa? Pada huruf kaf? Ikhwa yang adna dan tebal atau tipis? Tarqiq. 6. Adna dan tarqiq ya. Kalau ikhfanya itu, kalau yang ditanya ikhfanya tingkatnya berarti adna. Kalau hurufnya huruf ab'ad gitu. 6. Baik. Kita baca contohnya. Angkala. Bukan angkala. Nah, la khata. Angkala. Nah, ya. Kalau yang adna ini lebih mudah ya. Lebih mudah. Ya, karena langsung apa namanya? Kembalikan full ke ke khoisyum udah beres ya. Hah? Kalau tarkik dan tafkhimnya itu tidak pengaruh nyentuhnya. Jadi kalau apa namanya? Ini kan hurufnya huruf yang abad ya. Kemudian antum perhatikan ya, kalau nun sama kaf sudah jauh. Tetap dia setelah mengarah huruf kaf ini kan makhrajnya di sini pangkal ya. Mengarah, tidak sampai menyentuh dengan sempurna begitu ya. Bukan karena tafkhim dan tarkiknya. Ya, bukan karena tafkhim dan tarkiknya, tapi karena lihat hurufnya itu huruf kuat atau huruf lemah. Kalau hurufnya itu huruf kuat, dia sudah nyentuh, tapi nyentuhnya lembut. Nah, itu atau talamuz. Nah, kalau hurufnya huruf lemah, nah itu dia mengarah ke makhraj berikutnya. Secara teorinya seperti itu. Nah, jadi antum perhatikan pada lafadz ini saja, an
kala. Secara teori, ketika huruf sukun itu dia mendekat ke makhraj. An secara teori ketika sukun dia mendekat ke makhraj. Ya kan? Kalau berharokat dia menjauh dari makhraj. Nah, baik. Nah, pada proses terjadinya ikhfa karena nun sukun ini bertemu dengan huruf kaf nih contohnya, maka dia tidak mendekat ke makhraj atau bahkan tidak menyentuh ke makhrajnya huruf nun. Langsung yang tadinya misalkan ini mau mau apa namanya mau menyentuh, dia langsung menjauh. Ang ang ang. Kenapa? Karena dia akan menghadirkan sifat gunanya dulu. Ang, jadi nggak sampai menyentuh. Kalau sampai menyentuh dia ankala, ankala. Nah itu kalau nyentuh. Dia nggak sampai nyentuh, tapi dia mendekat kemudian menjauh, menjauh dari makhrajnya nun dan berpindah ke huruf berikutnya. Ya gitu. Ya. Jadi yang asalnya dia nempel sempurna karena dia sukun, tapi dia berbalik menjauh atau berpindah ke makhraj huruf berikutnya. Begitu. Nah, justru yang agak sulit karena kepada makhraj yang dekat ya. Yang nun ke ta kan dekat banget ya. Seberapa sih kan gitu kan gesernya agak sulit. Kalau kaf kof lebih enak. Ang miung langsung ya. Itu seperti itu. Baik. Huruf berikutnya. Huruf jim. Ya, kita baca. Ikhwanya apa? Ausat dan tipis. Ya, kita baca. Anjaitana. Anjaitana. Iya. Jadi dirasakan makhrajnya sudah mendekat ke huruf jim. Ja, jiu, aj, an, tidak sampai menyentuh sempurna. Anjaitana. Taib. Nah, ini untuk ikhwa yang ausat. Nah, huruf shin. Ya. Apa ikhwa yang terjadi di sini? Hah? Ausat dan tipis. Wayung shiu. Nah, bedanya antara jim, shin dan ya, ya. Jadi beda-beda tipis ya. Kalau huruf shin itu huruf lemah, sehingga tidak sampai menyentuhkan ke huruf shinnya. Dia ujung apa punggung lidahnya hanya terangkat saja, terangkat begini, ya, tidak sampai menyentuh ke langit-langit atas atau ke apa namanya, iya bagian langit-langit yang atas punggung lidahnya. Nah, dia hanya mengarah saja. Nah. Jim talamus ya. Nah, udah kerasa. Anja sudah nempel, lembut, ya. Tapi kalau shin, wayung nggak sampai nempel, dia hanya mengarah. Wayung shi, nah nggak sampai menempel. Nah, taib. Huruf berikutnya sin, ya. Al insan. Apa ini ikhwanya? Ausat dan tarqiq. 6. Ini huruf sin, huruf lemah apa huruf kuat? Sin, huruf lemah atau sedang? Yo, muroja. Sin. Sifatnya apa? Dari depan. Hams atau khawah. Istilah. Istilah, istifal. Infitah. Kemudian ismat. Sofir. Udah, berarti huruf lemah.
Nah, jadi al-insan antum perhatikan ya, ya pendekatan saja ya. Huruf lidahnya itu tidak sampai dia hanya mengarah ke huruf sin, mengarah huruf sin. Ya. Al-insan. Silakan. Ya. Taib. Berikutnya huruf dal. Ya. Ah, Qaf ketinggalan. Oh ya, qaf dulu. Qaf. Wa yanqalib. Wa yanqalib. Ingat ya. Ikhfa apa ini? Adna dan tafkhim, tebal. Ingat ya, langsung tebal, bukan yang tapi langsung wayang qadib, langsung tebal. Tidak dari tipis ke tebal. Naam. Baik. Sin sudah, sekarang dal. Andada. Andada. Ikhwa apa ini? A'la dan tarqiq. Nah, tipis. Nah. Rupo sekarang. Fadal. Yantiqu. Yantiqu. Baik ya. Ikhwa apa ini? A'la dan tafkhim. Ya. Nah. Ya kalau a'la dia keluar dari mulut dan hidung ya. Indikasinya itu. Huruf zai. Ya. Anzalna. Anzalna. Apa ini ikhwanya? Nam. Taib. Huruf selanjutnya huruf fa. Yunfiqu. Nam. Apa ini? Ausat. Dia sudah nyentuh belum? Fa, ya. Ini kelihatan kalau makronya di bibir kelihatan ya. Jadi belum sampai menempel sempurna. Yunfiqu hanya mengarah, ya. Tahiyah hanya mengarah ke makrot berikutnya. Karena fa ini huruf lemah ya. Fa ini huruf lemah. Tidak sampai nyentuh yung. Nah, ini kurang tepat. Tapi hanya mengarah ke huruf fa-nya. Ya. Yunfiqu. Ingat ya, ini ikhwanya tipis. Yunfiqu. Tidak menebal. Yunfiq. Yung ya. Yung langsung tipiskan. Baik. Huruf berikutnya huruf ta. Kuntum. Kuntum. Ikhwa apa ini? A'la dan tarqiq. Naam. Ya. Baik. Karena tak hurufnya huruf tipis atau huruf lemah. Betul. Huruf berikutnya huruf dhad. Mandud. Mandud. Apa ini? Ikhfa, ausad dan
Tafkhim. Sudah nyentuh dot belum makhrajnya? Sudah, tapi lembut ya. Maudud. Ya. Ya, nyentuhnya lembut. Kalau nyentuhnya kuat jadinya mamdud ya. Ya. Jadi nyentuhnya kalau dia nggak nyentuh, kalau nggak nyentuh mamdud. Kurang tepat. Jadi dia nyentuh dengan lembut. Talamuz ya. Mamdud. Silakan. 6. Unzur. Pada huruf dha. Ikhfa apa ini? Ausad dan tafkhim. 6. Hah? Dha huruf apa ini? Kuat atau lemah? Dha. Dha. Jahr. Hams. Isti'la. Terus idbaq. Terus ismat. Dan udah. Jadi 4 kuat, 1 lemah. Kuat. Jadi dia talamus. Sudah nyentuh. Ya, lihat. Di makhrajnya dia sudah nempel, tapi nempelnya pelan. Unzur. Jadi ujung lidah sudah nempel tapi nempelnya lembut. Ya. Karena persiapan dari lembut kemudian tekan. Unzur. Unzur. Nah, terasa kan? Zu. Itu kan akan kuat. Unzur. Nah, taib. Itu huruf-huruf ikhfa. Ya. Kalau kita lihat lahan ikhfa ya, yang sering terjadi itu yang pertama yaitu dia tidak konsisten pada kadar gunnah. Ya, tidak konsisten pada kadar gunnah. Yang adna dibaca a'la atau a'la dibaca adna. Kalau ausat enggak terlalu kelihatan. Tapi antara yang adna dan yang a'la itu sangat kelihatan. Ya. Minkum lahan. Harusnya minkum ya. Begitu. Jadi yang tidak konsisten pada kadar yang sudah tadi ditentukan pada maratibul ikhfa ini menjadikan lahan dan lahannya khofi ya, lahannya khofi. Atau membaca dengan izhar. Atau membaca dengan izhar. Nah, contohnya apa? Andada. Andada. Nah, untuk masalah ini ya, ini ulama berselisih. Dia maksudnya ke lahan khofi atau jali. Ya. Sebagian besarnya menganggap ini lahannya khofi. Tapi sebagiannya ya, ini menyebutkan ada apa namanya? eh, ada catatan ya, ada catatan bahwasanya ketika yang merubah bacaan ikhfa menjadi izhar atau sebaliknya itu kalau di situ ada kekhususan dari riwayat maka ini ada celaan ya, tidak sampai haram tapi celaan karena seperti mencampur adukan jalur periwayatan itu. Seperti mencampur adukan jalur periwayatan. Nah, untuk apa namanya? Untuk bacaan-bacaan yang seharusnya dibaca izhar tapi malah dibaca yang lain atau sebaliknya. Harusnya idgham ikhfa malah dia dibaca izhar. Ya. Jika itu adalah kekhususan dari jalur periwayatan tertentu maka ini diperhatikan, jadi khawatirkan dia keluar dari riwayat. Nah, ini ada celaan dari para ulama. Taib. Iya. Kemudian tadi menyamaratakan kadar ikhfa ya, semuanya dibaca. Nah, untuk yang ini menyamaratakan kadar ikhfa, ini lahan ketika kita ngambil pendapat atau madhab yang barusan kita sebutkan ya. Adapun ya sebagian jalur periwayatan dari guru-guru kita di Madinah justru ikhfa itu dibaca sama. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya dari
contoh-contoh yang tidak kita baca, jalur periwayatan kami dari guru-guru kami di Madinah, walaupun kami tidak pernah talaki ya, selesai 30 juz, tetapi untuk dari sisi teori kita pernah dapat ya. Nah, jadi hanya dari sisi teorinya saja pernah dapat. Itu beliau menyebutkan contoh ya, ansor liunzira wal unsa angkala, sama semua ikhwanya gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Wayung syiu wayang qalib. Jadi semuanya sama. Iya, itu riwayatnya sama. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu taala ya, salah satu imam Masjid Nabawi. Yang sekarang masih Syekh Ali Hudayfi ya. Dan banyak masyayikh dari Madinah yang membaca ikhwanya itu sama. Nah, jadi tidak ada perbedaan mana yang ausat, mana yang adna, yang a'la enggak ada. Nah, jadi tergantung nanti antum bertalaki kepada siapa. Nah, ya. Jadi kalau misalkan antum bertalaki dengan mengambil riwayat yang dari jalur Madinah, maka samakan kadar ikhwanya. Jadi dibalik. Iya, kadar ikhwanya baik tebal tipisnya maupun apa namanya tingkat kesamarannya itu sama. Iya. Jadi untuk waktunya nanti setelah ini. Ya. Untuk yang migdarnya ya, untuk ini durasinya. Durasinya nanti setelah ini pembahasannya insyaallah. Nah, iya. Kemudian termasuk lahan juga memanjangkan atau tawalud ya, tamtid pada huruf-huruf sebelum gunnah. Ya, ansor dibaca ansor liun zero. Jadi harusnya langsung liun zero. Tapi sebagian membaca liun zero. Ya. Jadi ada ancang-ancangnya ya, ada ancang-ancang. Anzalna ya, ada ancang-ancangnya. Jadi hati-hati, itu adalah lahan yang sering terjadi pada pelafatan ikhfa. Naam. Ada mikrofon? Mikrofon Aina? Ya, silakan dibaca untuk contoh ayat-ayat terkait pada pembahasan. Fadhal Iqra. Surat Al-Baqarah ayat 117. Amrong gimana cara ikhwanya? Bukan amrong, bukan amrong, tapi amrong. Udah mulai persiapan ke huruf fa. Fokus ke makhrajnya. Fokus ke makhraj huruf fa-nya. Amrong fa. Harokatnya fathah atau kasroh? Ya, tipiskan itu tidak sampai menipiskan huruf itu sampai mengucapkan huruf kasroh. Jadi nggak harus amrong lah. Amrong fa. Gitu. Amrun fa innama ya, jadi tidak sampai mengucapkan kasroh, bukan amrun fa innama.
Iya, cuma antum masih ragu-ragu. Ya. Kun fayakun. Bukan kung lah. Kalau kung nanti dari ikhwanya yang ikhwa yang apa? Adna. Kun fayakun. Kun ke fa ke fa fa kun fa kun fa. Gitu. Jadi tidak tebal ke tipis, bukan kun fa. Kun fa, langsung tipis. Ya, sekali lagi. Wa idza qada amran qada do munfasil. Amran fa innama amran fa innama. Baik, nah, tamam. Baik, satu lagi yang baca ayat yang sama. Ya, kasih mic. Oh, sudah ada, silakan. Tahu tiga kali, tahu tiga kali. Tipiskan, dengunya tipis. Amran fa innama. Masya Allah. Ya, ya satu lagi yang tengah, akan tengah. Ya. Fa innama, ulangi. Yaqulu. Ini juga ku tebal, lu tipis. Yaqulu lahu qulu, bukan qulu. Ku-nya yang tebal, lu-nya tipis. Nah, yaqulu lahu. Baik, tamam, barakallahu fikum. Ya, salah satu kebiasaan Ahlul Madinah ketika di setiap lafadz kun fayakun dibaca waqaf pada lafadz kunnya ya. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, itu. Hah? Enggak ada ikhwanya, dibaca dengan waqaf di situ dan waqafnya dia waqaf kafi. Ya, jadi tidak perlu diulangi lagi. Fayaqulu lahu kun fayakun. Nah, jadi kalau kita dengarkan para imam haramain itu sering sekali membaca dengan mengamalkan seperti ini. Kun
fayakun, dan itu bukan saktah, tapi itu dia waqaf. Ya, waqafnya waqaf kafi. Ya, udah cukup ya. Jadi tidak perlu mengulang dari kata sebelumnya. Alhamdulillah. Selesai bab yang terakhir dari nun sukun dan tanwin. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini tidak ada yang setoran, maka jadwalnya adalah ujian. Nah, jadi yang belum setoran bab nun sukun dan tanwin, Ustaz Azam enggak ada, Ustaz Ihsan, Ustaz Hafid, Ustaz Hafid mana? Ustaz Hafid, Ustaz Ilham belum datang, Ustaz Iman, Ustaz Taqwa, Taufik, Usama. Usama enggak hadir. Ayo. Siapa nih yang hadir? Ustaz Azam. Ustaz Azam ada. Ihsan. Ustaz Ihsan ada? Hafid ada. Ilham enggak ada. Iman tadi mana? Hilang. Zin. Ustaz Taqwa belum. Nun sukun. Yo, berarti berapa orang? Satu. Yang belum setoran nun sukun tanwin siapa? Ya, fadhol. Oh, berarti sudah siap ujian. Ya. Baik, nggak apa-apa. Kita coba soal ujian saja. Store apa ujian? Masing-masing berarti semuanya harus store ya, sesuai dengan urutannya. Baik. Berarti yang hari ini belum store, yang hari ini sudah store itu Ustadz Amir, Ustadz Musa, Ustadz Salman. Baru 3 hari ini yang udah store. Nah, sisanya berarti harus storan. Anak kasih waktu berapa? 10 menit. Ya. Baik, kita cukupkan dulu untuk penjelasan atau syarah manzumatul atfalnya. Berarti kita lanjutkan sesi setoran. Seluruhnya setoran. Tadi yang sudah setoran baru Ustadz Salman, Ustadz Amir, dan Ustadz siapa? Musa. Baik. Kita cukupkan. Fanaqtabibiada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.